Nah, di situ ada teman saya yang juga rasan-rasan kepengen jadi seorang bruder. Karena kami dibimbing oleh bruder. Nah, pertama kali kami pakai jubah, saking senengnya, jubah itu tak pakai untuk tidur juga. Karena saking senengnya, sehingga kalau pagi ke gereja pakai jubah, kan kusut semua lungset kabeh. Saya harapkan dari kaula muda, ini adalah satu tempat untuk pembinaan kepribadian orang muda yang akan mengalami kepada kehidupan kedewasaan. Ya. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini bareng dengan Bruder Vincent CSA. Gitu. Ya. Ini Bruder saya sudah kenal lama di pelayanan di Choice, lama banget lah. Sekarang setelah vakum kita, ya belakangan ini sering beberapa kali ketemu gara-gara mau ada event lagi ya. Ini mungkin kita bakal cerita-cerita tentang kisah hidupnya Bruder dulu aja. cerita. Ya teman-teman kalau yang belum kenal Bruder pasti udah tahu ceritanya. Kalau Bruder di mana-mana pasti cerita dan ceritanya pasti menarik sekali. Ya mungkin yang belum pada tahu ceritanya bisa dengar di sini. Baru pertama kali kan mungkin ngobrol-ngobrol. Dulu pertama kali Bruder tertarik jadi masuk ke Bruder itu karena apa? Mungkin bisa diceritain, Der. Baik, terima kasih Rian. Ini kesempatan yang baik untuk juga mungkin sebagai promosi panggilan untuk mengikuti jejak Bruder. Yes. Saya Bruder Vincentius CSA, berasal dari Surabaya, anak kedua dari 5 saudara. Bapakku almarhum pensiunan CPM, ibuku almarhumah pensiunan perawat bidan. Saya selama di sekolah itu karena kami keluarganya pertama keluarga Islam. Muslim itu. Muslim. Jadi kami ya Muslim abangan lah katakan seperti itu. Oh, cuman KTP. Ya memang sembahyang tapi karena tidak ngerti. Akhirnya orang tua saya menyekolahkan di sekolah Katolik. Karena pada waktu itu sekolahnya adalah sekolah yang sungguh-sungguh disiplin dan mutunya sungguh terjamin dan bisa diandalkan. Sehingga orang tua tidak bingung kalau anaknya sekolah di sekolah Katolik. Saya sendiri masuk di SD, SMP, dan SMA itu dibimbing oleh para bruder. SD Santo Yusuf, SMP Santo Yusuf, Surabaya, lalu SMA-nya Saint Louis, Surabaya. Ya kebetulan baru-baru ini saya reuni bersama teman-teman angkatan 70. Oh, barusan reuni? Iya, baru 4-5 hari yang lalu. Oh, di sini apa? Di Semarang. Oh, di Semarang. Di Semarang ini dengan jumlah orang hampir 100 lebih ya. Wah, kami satu angkatan? Enggak, beberapa angkatan. Oh, campur-campur gitu. Enggak satu angkatan tapi beberapa kelas kan. Oh, banyak tuh tapi 100 orang. Iya, sampai 2 bis. Wih. Belum lagi yang naik kereta. Jadi kami kumpul di Hotel Grand Candi. Grand Candi. Sebelumnya sampai di Grand Candi, saya berkunjung di Kopi O di Jalan Sisinga Mangaraja, Semarang. Itu berarti reuni 54 tahun itu. Sekitar itu. Jadi ya sudah pangling, sopo iki sopo gak ngerti san. Lali ya, pokoknya gojek aja wis ketemu Surabayaan tadi nih. Kacau balau itu. Ya, yang laki-laki karena kami dulu sekolahnya laki-laki. Oh, Saint Louis laki-laki. Saint Louis laki-laki. Awal-awal dulu laki-laki. SD, SMP, SMA saya laki-laki semua. Oh, kalau ya, sekarang kayaknya udah campur. Sudah campur. Kalau sekarang sudah campur ada ceweknya. Nah, setelah itu saya masuk di Saint Louis kelas 1 SMA, saya masuk menjadi orang Katolik. Lalu dipermandikan. Dan pada waktu itu saya merasa disingkirkan oleh orang tua karena saya Katolik. Dikucilkan gitu? Ya seperti itulah. Tapi ya tetap tinggal di rumah lah. Saya masih sekolah, sopo sing bayari aku. Akhirnya saya berusaha untuk menjadi orang Katolik yang baik. Jadi ikut aturan ke gereja, doa bersama, itu yang saya lakukan. Sampai dengan akhirnya SMA selesai, saya mencoba bergabung dengan Mudika di
tempat saya tinggal di Surabaya. Nah di situ ada teman saya yang juga rasan-rasan kepengen jadi seorang bruder. Karena kami dibimbing oleh bruder. Karena temanku tidak, dia sekolahnya sore di SMA Dr. Sutomo namanya. Beda SMA. Beda SMA tapi tempatnya pakai SMA St. Louis. Tapi ketemunya di Mudika. Ketemunya di Mudika, di lingkungan. Lalu kami bersama-sama mencoba untuk masuk ke biara dengan tanpa izin orang tua. Barengan? Enggak boleh. Dua-duanya tanpa izin? Apa cuman? Enggak, kalau teman saya ada izin. Saya enggak ada izin, tapi saya membuat surat palsu. Yang penting tanda tangannya tak tanda tangani dewe. Kalau brudernya enggak apa, brudernya yang mimpin itu Londo, Belanda. Jadi dia tidak kontrol waktu itu. Pokoknya mau masuk jadi bruder ya oke, diterima. Begitu daftar langsung saya dikirim ke Madiun. Di Madiun suruh mengenal biara itu seperti apa. 1 minggu dan kebetulan saya tidak beritahu, saya dicari oleh orang tua saya. Saya hanya bilang saya mau libur ke rumahnya Bude. Izinnya ke rumah Bude. Di rumah Bude memang ada di Madiun. Lalu diizinkan dan sampai di sana di Bruderan, saya tinggal di Bruderan bersama buder-buder yang sudah ada waktu itu. Dengan teman saya itu. Lalu akhirnya 1 minggu di rumah, diberi biara, di Jalan Ayani waktu itu. Jalan utama itu? Jalan utama, ya. Sebelahnya Gereja Cornelius, Madiun. Gereja yang terbesar itu. Lalu disuruh pulang, suruh ngurusin surat-surat persyaratan. Lalu akhirnya untuk minta tanda tangan orang tua, nah itu yang saya jadi gak karu-karuan. Waktu mau berangkat itu saya sudah masukkan barang-barang ke koper, pakaian secukupnya. Mau berangkat itu gimana izinnya? Akhirnya ya saya izin lagi, saya mau libur sama teman-teman. Gitu. Masih bohong berarti. Nah, sudah berangkat. Akhirnya berangkat sampai di Jogja. Lalu di Jogja saya diberitahu oleh bruderku supaya ikut retret. Saya kan tidak tahu istilah retret itu apa. Segala macam istilah silensium itu apa. Karena 0,0. Tanpa pendidikan dasar saya. Langsung masuk di novisiat. Langsung. Kendel. Lalu akhirnya saya tinggal di Bruderan dan ikut retret di Roncali, Salatiga. Nah, sampai di sana bersama budur-budur yang sudah pakai jubah. Kami 5 orang. Lalu dari 5 orang kami ya berbuat senang-senang lah pokoknya. Masih muda waktu itu. Umur berapa itu berarti? Umur 21. Masih 21. Jadi kami bersama-sama berlima itu rame-rame terus ditegur. Kamu mau menjadi seorang bruder, bagaimana sikapmu seperti ini? Tidak boleh rame-rame. Ya sudah, kalau tidak boleh rame-rame, kamu rame-rame di kebun kopi. Kan ada kebun kopinya di situ. Kami nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Jam makan, jam doa-doa. Ikut aja. Akhirnya setelah selesai retret 1 minggu, lalu kami sampai di rumah, ditegur oleh magister, yaitu guru kami, bruder yang memimpin. Kamu tidak pantas menjadi seorang bruder. Karena kamu sikapmu tidak teratur dan tidak sopan di tempat orang. Tidak ikut aturan, rame-rame. Lalu saya memang mengatakan kepada buder-buder, minta maaf, saya ini dengan teman-teman tidak dibekali apa-apa, tidak tahu. Pokoknya suruh pergi gitu aja. Dengan diberi buku berfir itu, berbunyi yang kuno, yang gede itu. Lalu akhirnya sampai di Bruderan, oh ya sudah, bruder itu pemaaf, dia baik sekali. Buder Belanda itu. Lalu dia katakan, ya sudah, tidak apa-apa, kamu diterima. Lalu kami pakai jubah. Nah, pertama kali kami pakai jubah, saking senengnya, jubah itu tak pakai untuk tidur juga. Karena saking senengnya. Sehingga kalau pagi ke gereja pakai jubah, kan kusut semua, lungset kabeh. Lalu pimpinan itu mengatakan, kenapa kamu berpakaian kok tidak rapi? Iya, budet belum sempat kami setrika. Udah, pokoknya berusaha jangan sampai ketahuan. Lalu akhirnya selama 1 tahun saya di novisiat itu di Jogja, di Jalan Supadi 17. Sampai di situ saya katakan kepada teman saya itu yang masuknya bersama itu, saya mau pulang, saya tidak betah. Loh, karena nggak betah? Iya, karena apa? Karena hanya ada di dalam saja, tidak boleh keluar. Kan kami orang
katakan dalam tanda petik kami orang liar. Ekstrovert juga. Nah, sudah akhirnya tertutup rapat, tidak boleh keluar karena memang tahun pertama novisiat itu tidak boleh keluar. Memang harus full. Iya, itu tahun kanonik itu. Oh, tahun kanonik. Akhirnya saya berusaha dan teman saya sudah pak oper tuh, nangis aku semalam. Nggak bisa keluar, anak anjing menggonggong terus toh. Masuk tuh aku mau lompat pagar garasi itu. Pulang pokoknya saya. Akhirnya temanku menasehati dan saya bertahan, kita coba aja 1 tahun lagi. Lalu saya mencoba 1 tahun lagi dan akhirnya setelah selesai novisiat 2 tahun, kami mulai berkarya. Berkarya artinya boleh bekerja. Bekerja pertama. Bekerja. Keluar berarti dari. Iya. Jadi bekerja di komunitas yang ada di Turi, Pakem. Ya, Pakem Sleman itu. Saya mengajar di SMP. Padahal saya ini tidak punya bekal apa-apa. Pokoknya senang dengan anak-anak. Lalu akhirnya ya saya berusaha mencari buku-buku apa untuk belajar. Dan ternyata pada waktu itu saya mengajar olahraga. Kan mudah olahraga itu. Jadi ya saya bekerja sungguh-sungguh seperti seorang guru yang sudah pengalaman. Padahal aku tidak punya bekal apa-apa. Wes pokoknya wani bonek gitu aja wes. Bondo nekat. Lalu akhirnya saya menjadi guru di situ 1 tahun. Lalu ada orang dari Departemen Pendidikan datang. Ini yang mengajar di tempat ini siapa? Belum jadi bruder waktu itu belum? Sudah. Saya sudah jadi bruder. Nama saya Bruder Vincent. Sudah. Belum. Oh, belum kaul. Masih ikrar saja. Masih ikrar. Lalu akhirnya saya dimintai catatan untuk mengajar kan harus ada buku pegangannya. Tanggung jawaban. Saya mempunyai persiapan mengajar. Itu 1 tahun saya buat sendiri. Membuat modul sendiri. Jadi saya susun selama 1 tahun supaya saya mudah mengajarnya. Karena ada contoh-contohnya dari departemen, lalu saya lakukan itu. Akhirnya mau diminta sama yang dari departemen itu. Saya bilang tidak bisa, karena ini hanya ada 1. Ya sudah kalau gitu, karena bruder kepalanya juga bruder waktu itu. Dia mengatakan, Bro Vincent ada tamu. Saya punya prinsip. Kalau saya sedang bekerja, saya jangan diganggu. Karena kasihan anak-anak kalau ditinggal. Iya, kalau dia mau tunggu, silakan tunggu. Saya masih mengajar. Selesai mengajar, saya baru menemui tamu itu. Tolong bruder beritahu. Tidak bisa, ini orang penting. Sepenting apapun saya tidak bisa. Kalau bruder mau ganti saya mengajar di sini, silakan. Saya mau. Jangan anaknya dibiarkan. Ya dikasih tugas. Tidak mungkin olahraga dikasih tugas apa? Suruh bal-balan. Kacau, halamannya tidak ada. Lalu akhirnya ya sudah saya mengajar sampai selesai. Orang itu nunggu dan dia bertanya di mana mengajarnya. Pas saya mengajar senam di aula. Lalu dia datang di aula, saya bilang, selamat datang Pak, maaf ya Pak saya ngajar. Sudah saya ngajar terus, tidak tak rewes itu orang itu. Akhirnya selesai, lalu pulang, tamunya pulang, saya selesai mengajar di Buderan, saya diberitahu Buder pimpinan kepala sekolah itu. Bro Vincent, tadi sikapnya Bro Vincent tegas sekali. Bro dipuji loh sama itu. Malah dapat pujian. Tak pikir dia dipuji untuk apa saya nggak merasa apa-apa kayak gitu. Ya karena Bro disiplin dengan waktunya. Mengajar ya mengajar. Biasanya kalau ada tamu langsung ditinggal. Ya saya tidak memikirkan hal seperti itu. Lalu akhirnya pindah setelah 1 tahun saya pindah di Madiun. Ke Madiun itu. Madiun juga mengajar di SMP. SMP lagi, Der? Waktu itu saya mengajar keterampilan. Oh, enggak olahraga lagi. Keterampilan. Lalu setelah 1 tahun di Madiun dipindah lagi. Kami dipindah. Akhirnya sampai 5 tahun saya di Biara. Saya mendengar kabar bahwa adikku 3 orang dibaptis. Dibaptis? Iya, ikut saya menjadi Katolik. Caranya sembunyi-sembunyi juga. Saya dulu ikut pelajaran les sembunyi saya. Jalur gerilya ya? Iya toh. Jalur gerilya. Pokoknya apa tujuannya ya demi kebaikan ya gitu. Lalu sudah selesai. Lalu 7 tahun saya dipindah. 5 tahun saya dipindah ke Ruteng. Ke Ruteng? Ruteng ya. Ruteng itu Manggarai. NTT.
Nah itu, lalu sampai 7 tahun di sana, saya dapatkan kabar bahwa ibu saya juga dibaptis. Wah ini ada apa Tuhan dengan saya gitu. Saya tidak mengerti kenapa kok semua menjadi orang Katolik. Lalu ketika mau kekal, itu saya hampir pulang. Karena saya pikir, aduh orang tua aku kasihan sekali. Saya ego, saya gitu. Itu posisi masih di Ruteng berarti? Masih di Ruteng, ya. Mau pulang bahasanya? Waktu itu masih di Ruteng dan saya minta izin pada pimpinan, lalu saya diberi izin. Untuk pulang menyaksikan ayah saya dipermandikan. Akhirnya 10 tahun itu di biara saya, akhirnya ayah saya dipermandikan. Nah sudah saya tenang, saya tidak mau repot-repot lagi. Karena saya hanya berdoa, Tuhan tolong saya ingin orang tua saya itu mengakui keberadaan saya. Bukan merestui saya jadi bruder, tidak. Tapi mengakui bahwa saya ini anaknya dan memilih jalan seperti itu. Itu yang saya doakan terus-menerus. Akhirnya terkabul, bukan hanya saya diizinkan menjadi biarawan, tapi ternyata 3 adikku, ibuku, dan bapakku semua menjadi Katolik. Nah, itu untuk saya karunia yang luar biasa. Jadi kayak mujizat gitu loh. Lalu akhirnya saya jadi bruder dan mulai ada kegiatan-kegiatan. Dan saya pindah ke Jogja, diberi kesempatan untuk kuliah. Kuliah di Jogja itu? Kuliah di Jogja. Jadi setelah 10 tahun itu? Setelah 10 tahun, saya diberi kesempatan untuk kuliah. Dan kuliah itu di jurusan kata-ketik. Di Jogja. Pratnya Widya di sana. Lalu akhirnya sekolah itu memberikan kesempatan untuk ikut choice. Wah, ketemunya di situ. Nah, di situ wajib. Oh, wajib. Karena semester 1 harus ikut retret. Retretnya dibuat choice itu. Dari situ Bruder mengenal choice itu. Dari situ saya mengenal choice dan itu tempatnya di di dekat jembatan Kerasak gitu. Artinya tempat retret khusus sederhana sekali di pinggir kali. Bengawan, kali. Memang diwajibkan ikut itu? Iya, karena semester 1 harus pembinaan. Lalu akhirnya saya ikut itu di Muntilan itu. Setelah selesai, saya merasa bahwa saya menjadi anggota choice. Nah, lalu mulai beraksi, ikut sana, ikut sini, ada kegiatan ini. Lalu saya mulai ikut kegiatan choice yang ada di Jogja. Mulai aktifnya di Jogja. Mulai aktifnya di Jogja sampai seorang ibu yang pasutri, dia memberi saya hadiah ini, kalung ini. Sampai sekarang masih tak pakai. Ibu itu sudah meninggal. Ini kalung choice. Oh iya, logo choice ya. Ini dikasih kendala oleh teman-teman yang lain. Wah, Bruder ini istimewa ya. Kenapa? Ada apa ini dia? Ya saya tidak tahu, saya tidak minta kok. Apa yang diberikan dengan ikhlas ya saya terima aja. Dari dulu berarti kalung itu? Iya, sejak dari Jogja sampai sekarang. Begitu bilongnya itu. Ya bagaimana ini kenangan ibu itu baik sekali sampai dia akhirnya meninggal. Bapaknya juga sudah meninggal. Saya dengar terakhir dia sudah meninggal. Mereka pembimbing choice berarti? Pasutri choice. Tim dia. Maka saya ikut masuk tim. Dipilih sama ini susternya tidak ada, ini Bruder aja. Lalu saya tidak tahu bagaimana kok saya katakan oke, baik, saya akan bantu. Jadi setiap ada kegiatan rapat, pertemuan, biarpun jauh, saya pergi. Membela itu. Biar hujan, biar panas, pergi saya. Karena masih sehat waktu itu. Dengan sepeda motor itu. Dan ini kesetiaan ini menjadikan saya sampai sekarang itu cinta pada choice. Karena itu tempat pembinaan kaula muda untuk menemukan jati dirinya sebagai seorang berimankan kepada Kristus dalam gereja Katolik. Itu yang saya pikirkan sampai sekarang. Rian sendiri kan tahu kalau dalam kegiatan saya tidak main-main itu. Maka dibilang saya galak. Sama yang lain-lain bilang Bruder galak sekali itu. Ya memang ini bukan karena saya membenci, tidak. Disiplin. Keteraturan itu supaya saya bekerjanya enak gitu loh. Misalnya saya katakan ballpoint letaknya di tempat ini. Kalau habis pakai dikembalikan lagi. Jangan kececeran. Ternyata kececeran ya saya bengok. Mesti saya tegur. Supaya dia
perfect gitu loh. Iya. Karena nanti saya ingat kalau pulang itu membereskan barang-barang ini setengah mati karena kececeran. Ya, Tidak tinggal, lagi ya. tidak tinggal lagi plek-plek masuk di petinya itu. Jadi ini yang saya berikan gambaran bahwa mereka harus seperti ini. Mungkin tidak terbiasa ya seperti itu. Maka kalau pulang agak lambat itu, mesti terlambat, barang-barang itu belum masuk. Tapi setelah berjalannya waktu, perlahan-lahan mereka mulai mengerti. Mulai mengerti, lalu akhirnya kalau mau pulang cepat jadinya. Satset itu. Selesai, sudah masuk semua. Yang sudah selesai, lebokke. Sudah selesai, lebokke. Gitu, sehingga pulang tinggal keringkesi yang sedikit itu aja. Dan tidak banyak waktu. Semua orang tidak akan menunggu. Gambaran ini ya, mungkin di dalam diri teman-teman yang bersama saya, ya dalam tanda petik mengatakan saya ini galak. Bukan karena saya galak, tapi karena saya mencoba untuk bekerja sesuai dengan proporsinya masing-masing. Ini gambarnya di Choice. Sampai sekarang saya tetap Choice. Walaupun koordinatornya Choice Semarang sudah amburadul, ganti, saya tetap Choice. Tetap saya ikut. Membantu. Langsung oke. Nah itu. Dr. Vincent ini kalau dikontak langsung oke. Dikontak langsung oke. Saya juga dulu kan pernah punya pengalaman ngetim bareng Bruder yang memang kerasa. Bruder itu galak. Karena dia baru cerita di sini karena memang galak itu kan ingin teratur dan sesuai dengan tertib ya. Teratur dan tertib. Jadi memang kalau sudah kebiasa teratur dan tertib, bawaannya ya mungkin kalau orang yang lihat ya galak itu. Nah, iya. Dia kan memang disiplin. Saya tidak menunjukkan kebencian atau kejengkelan, dari hati mengajari mereka dengan berpraktek langsung. Contohnya saja, pada waktu Choice kan kita ada jeda waktu untuk makan, untuk minum. Dan itu kan duduknya pakai kursi yang tidak kursi baku, kursi yang bisa ditarik sana sini. Nah itu saya selalu bengok-bengok. Kalau habis makan kursinya kembali lagi dimasukkan seperti biasa. Kita bukan orang-orang kuliner. Jadi ya, wah Bruder, jangan mengatakan begitu. Saya tidak masalah, tapi masukkan. Ayo kursi-kursi dimasukkan. Sehingga besok kalau kita mau pakai lagi gampang gitu loh. Tidak cari sana, cari sini itu. Dan nggak ngerepotin orang ya. Tolong gelas-gelas, piring-piring letakkan di tempatnya. Ya ini gambarannya saya mengajak kedisiplinan itu. Mudah-mudahan itu tertanam bagi teman-teman. Saya sangka berkenan kok itu kepada mereka. Kesannya itu, ya itu tadi dibilang Budurnya galak. Saya nggak masalah, saya nggak tersinggung, saya nggak terganggu dengan hal semacam ini. Jadi sampai sekarang mudah-mudahan kita sekarang di Semarang mau membuka Weekend Choice lagi. Sebentar lagi ada momen BN Choice. Mungkin antara bulan November sampai Desember. Ya, akhir tahun itu. Jadi saya harapkan dari kaula muda ini adalah satu tempat untuk pembinaan kepribadian orang muda yang akan mengalami kepada kehidupan kedewasaan. Ya, betul. Di situ adalah tempat untuk kita mencoba merefleksi diri masing-masing sesuai dengan pengalamannya, apa yang terjadi sekarang dan saya mau apa dalam hidup selanjutnya. Ini adalah satu wadah untuk pembinaan kaula muda. Ya memang membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya, itu jelas. Tidak ada semua gratisan. Jadi saya harap kaula muda bisa mengikuti perkembangan Choice itu apa. Mudah-mudahan nanti pada waktu ada waktu sarasean, mau diadakan sarasean, itu orang muda yang belum pernah masuk di Choice, belum mengenal, silakan Anda hadir, datang, melihat, mendengar, dan menyaksikan. Lalu mulai mengalami, boleh bertanya-tanya tentang Choice. Sehingga ada rasa ketertarikan, ini adalah satu wadah untuk gereja Katolik kategorial pembinaan kaula muda di dalam bentuk Choice ini. Itu terdiri dari ada pastor, ada biarawan-biarawati, ada pasutri, dan ada youth. Muda-mudi, ya. Youth itu muda-mudi. Timnya. Tapi ini khusus sebenarnya untuk kaula muda. Supaya bisa mengerti arah, gereja Katolik ini punya wadah ini toh. Sekarang kan kita bingung. Banyak yang masuk ke kategori yang lain tapi tidak mendukung keimanan kita. Bukan agama, tapi keimanan kita dan kita berelasi dengan orang-orang yang seiman.
siapa tahu ya memang ada istilah choice itu mencari jodoh. Ngomong kosong itu enggak ada. Itu kan karya Tuhan. Kalau Bukan esensi utamanya itu. Bukan tujuannya. Tujuannya untuk mengenal diri sendiri, siapakah aku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana saya berelasi dengan orang lain yang seiman. Bisa juga yang tidak seiman, tetapi sungguh-sungguh arahnya jelas. Saya tetap setia dan berpegang teguh kepada hidup beriman saya. Itu nanti di choice akan terjadi seperti itu. Oke, mantap. Jadi ini gambarannya mengenai kehidupan saya dari awal sampai sekarang. Dari awal sampai masuk ke choice, dan berarti Bruder di choice sudah berapa tahun itu? Wow. Lama itu. Lama sekali. Ya sejak saya di Jogja itu. Wah, lama banget ya. Nanti buat teman-teman yang pengen ikutan choice, weekend choice itu seperti apa, saya juga di choice cukup, ya belum lama, nggak selama Bruder, cuman saya juga sempat di choice dan itu benar-benar menumbuhkan pribadi saya, dan untuk relasi dengan sesama, dengan keluarga terutama, itu benar-benar banyak manfaatnya lah. Jadi teman-teman yang pengen ikut nanti bisa langsung ke link Instagram di bawah ini, nanti saya lampirkan di sini. Langsung diklik aja, buat daftar juga bisa DM atau nanti ada kontaknya di situ. Gitu aja, Tur. Ya. Ada lagi mau ditambahin, Tur? Mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda. Saya mengharapkan anak-anak muda mulai tergerak, karena sekarang kan zamannya milenial ini. Orang-orang dengan TikTok apa itu saya tidak ngerti itu. Macam-macam itu. Daripada kita buat seperti itu, lebih baik kita masuk ke dalam satu bentuk perhimpunan Katolik ini supaya iman kita bertumbuh dan berkembang. Yang pada wadah yang benar. Jadi diharapkan mereka selamat datang bagi mereka yang mau datang, selamat bertemu dan selamat belajar apa yang harus dikembangkan di dalam kehidupan choice itu. Choice itu artinya apa? Memilih. Iya, saya mau memilih apa? Jadi orang beriman yang sungguh-sungguh brilian, yang bertanggung jawab, dan juga iman yang bertumbuh dan berkembang. Itu yang dimasukkan dengan mengikuti choice. Waduh, makasih banget, Ter. Saya berharap kaula muda silakan datang, kita bertemu nanti di dalam Sarasehan. Nanti ketemu Bruder juga. Ya, pasti saya akan datang. Nanti weekend juga bisa datang. Pasti akan datang. Wah, mantap banget. Oke. Dan makasih waktunya, Bruder. Ya, oke. Ketemu di obrolan berikutnya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.